Selamat sore Pak Sarjono. Ya. Matur nuwun sangat ya. Terima kasih sudah diterima dan tadi sudah lihat-lihat kondisi di SMK 1 Ngawen. Ya. Ini menarik sekali ya Pak ya. SMK 1 Ngawen ini saat ini kayaknya pertama dan satu-satunya yang ada teknik alat berat di Yogyakarta. Benar begitu ya Pak? Ya. Oke. Nah ini mungkin bisa sambil diceritakan nih Pak. Itu sejarahnya gimana Pak dulu Pak? Sampai bisa membangun SMK di Jogja satu-satunya yang teknik alat berat itu gimana itu Pak? Ya, ini kalau sejarahnya berdirinya teknik alat berat di SMK Negeri 1 Ngawen ini dulu pada saat kepala sekolah kita Pak Basuki MPD, beliau waktu itu ada inovasi untuk membuka jurusan baru. Nah waktu itu ada dua kandidat, apakah dibuka teknik sepeda motor pada saat itu atau teknik alat berat. Nah, tapi dari beberapa pertimbangan kelihatannya yang sangat menjanjikan untuk bisa eksis ke depannya itu adalah jurusan teknik alat berat. Maka dengan dibantu oleh Bapak Samsul Sartono, maka teknik alat berat yang dipilih untuk dibuka pada saat tahun 2015 kemarin. 2015. Oke. Wah, ini luar biasa sekali nih. Satu-satunya dan pertama kali, Pak. Nah, selama ini sudah banyak ya, Pak ya. Kalau lulusan berarti dari 2015 sampai 2021 udah sekitar 6 angkatan ya, Pak ya? Ya. Oh, sudah sekitar 6 angkatan. Nah, apa saja sih, Pak, kendala atau challenge-challenge yang dihadapi menjadi pionir nih jurusan alat berat di Jogja pertama kali ini, Pak? Ya. Secara geografis Jogja ini kan jauh dari industri, terutama industri yang banyak menggunakan output kita. Ya. Karena output kita itu kebanyakan kan mainnya di tambang. Ya. Ya, jadi banyak terserap di dunia pertambangan, terutama tambang batu bara. Ya. Dan itu notabene kan ada di luar Jawa ya. Jadi malah justru alumni kita itu banyak terekrut di daerah Kalimantan, di daerah Sumatera. Jadi seperti itu. Jadi kendala kita yang pertama kali adalah kita jauh dari industri. Ya, sehingga untuk menanamkan mental industri kepada anak-anak itu di sini ya harus tenaga ekstra yang kita sampaikan kepada anak-anak. Ya. Supaya mentalitasnya emang sesuai dengan kebutuhan industri ya, Pak ya? Sesuai dengan kebutuhan industri. Tapi kalau prosesnya sendiri Pak, ketika misalkan mau mengajari alat berat sendiri itu sebenarnya yang ideal itu seperti apa sih Pak? Ya, yang ideal untuk mengajari alat berat namanya teknik alat berat ya. Ya, kita harus ada alat beratnya. Harus ada alat beratnya. Sementara saat ini kan kita belum punya alat berat ya, bisa dilihat sendiri. Di sini belum ada ya, Pak ya? Belum ada kondisi bengkel kita. Makanya seperti ini. Ya. Ini SMK alat berat tapi belum punya alat beratnya. Belum punya alat beratnya. Oke, terus kalau misalkan mau praktek itu gimana itu Pak jadinya kalau saat ini? Kalau mau praktek, kalau untuk unit ya kita di industri. Di industri. Ya, kalau siswa yang beruntung itu ya bisa mendapatkan praktikal yang tidak didapatkan di sini dikerjakan di industri. Di industri. Tetapi tidak semuanya anak-anak itu bisa mendapatkan industri yang katakanlah bonafit lah. Ya, kalau yang bonafit kan industrinya kebanyakan malah di luar Jawa. Kalau toh di Jawa pun harus ke Jakarta. Kalau di sekitaran Ngawen ini sendiri, ya industrinya masih masih bisa dikatakan industri yang kecil lah, skala kecil. Industri skala kecil. Oke. Kemudian gimana tuh Pak kalau misalkan kondisinya seperti itu, industri skala kecil, sementara mungkin kalau misalkan untuk mengoperasikan alat berat misalnya gitu, itu selama ini apa yang dilakukan oleh pengajar di Ngawen ini untuk bisa mengajarkan kepada siswa-siswinya? Ya, biasanya kita kenalkan sih dengan mereka audio visual, dari YouTube atau dari rekanan industri kita. Itu ada beberapa video-video yang kita perlihatkan kepada anak-anak. Ini loh namanya eksavator, ini yang namanya doser, ini yang namanya grader, ini yang namanya OHT, ini yang namanya ADT. Nah itu masih sebatas itu saja, tapi kita belum bisa menghadirkan yang aktualnya di sini. Belum bisa. Itu yang jadi kendala kita. Tapi dari segi pendanaan sebenarnya kita sudah cukup. Artinya cukup itu sebenarnya kalau mau pengadaan itu untuk trainer mampu. Tetapi karena ada peraturan yang menyebabkan kita katakanlah tidak
tidak boleh mengadakan pelatihan itu ya sampai saat ini kita memang belum punya unit yang bisa kita hadirkan ke sini. Oke. Nah, dengan tidak adanya unit ini kan kalau misalkan tadi video itu kan ya siswa-siswi bisa melihat ya. Mengobservasi gitu ya Pak ya. Tapi bagaimana dengan praktikumnya sendiri gitu? Misalkan karena kan antara misalkan kalau saya bayangkan misalkan mobil ya, antara melihat orang nyetir mobil dengan beneran mengemudikan itu kan mungkin udah dua hal yang berbeda dengan. Nah, untuk memberikan sisi praktek mengendarainya itu sendiri itu apa yang dilakukan selama ini Pak? Ya pernah kita pakai bambu. Pakai bambu ya? Joystick itu kita operasikan, ibaratnya joystick itu kita ibaratnya seperti bambu. Pakai bambu aja ya, gitu ya? Bambu itu, nah, terus kita gunakan sebagai alat kontrolnya, sebagai joysticknya lah. Joysticknya pakai bambu? Ya, pakai bambu. Nah, gasnya apa segala itu ya pakai bambu ini. Nah cuma itu kan tidak menggambarkan aktualnya karena anak-anak tidak dari situ tidak bisa melihat bagaimana bisa swing, bagaimana bucket itu bisa bergerak, itu kan enggak tahu anak-anak, tapi hanya diangan-angan saja dia tahunya. Oke, berarti dia pakai ngajarinnya pakai bambu. Ya, gerakan itu aja. Terus dikasih tahu ya, ini kalau tahu. Maju ke depan apa, ke belakang apa, kiri apa, kanan apa gitu ya. Terus anak-anak diminta untuk memvisualisasi dan membayangkan dan ngapalin juga ya. Ngapalkan ya. Wah itu lumayan. Kalau saya sih kayaknya bakal agak susah itu. Tapi memang ya karena nggak ada mau gimana lagi ya Pak ya mungkin ya. Oke. Lalu kalau melihat tadi Pak apa yang sudah dibuat oleh teman-teman di Arupala Pak dengan teknologi yang virtual reality terkait sama alat berat. Kalau menurut Pak Sarjono gimana itu Pak? Itu apakah beneran bisa dipakai itu Pak buat teman-teman siswa untuk belajar atau kurang lebih gimana Pak? Ya tadi yang saya lihat dan saya praktekkan sendiri ya. Anak-anak juga mempraktekkan. Jadi saya lihat sangat membantu bagi kami. Karena kalau yang tadi anak hanya bisa diangan-angan saja, sekarang sudah bisa menggerakkan implementnya, juga bisa melihat secara visualnya. Jadi kan lebih membantu kita. Pada saat nanti anak-anak ke industri itu sudah tidak, ibaratnya akselerasinya itu cepat. Karena sudah mendapatkan basicnya kan di sini. Nah, dengan adanya alat yang diperkenalkan tadi, saya berharap itu anak-anak adaptasi di industrinya jauh lebih cepat. Bisa lebih cepat ya Pak ya. Oke. Berarti ya wah ini makasih Pak informasi yang menarik buat kita, sehingga nanti mungkin harapannya sih memang itu bisa digunakan ya Pak ya untuk pembelajaran gitu. Oke. Kemudian kalau harapan lebih besarnya lagi nih Pak, kira-kira kalau menurut Pak Sarjono nih idealnya itu pembelajaran teknik alat berat di Indonesia itu harusnya seperti apa sih Pak? Ya kalau idealnya itu antara dunia industri dengan pihak sekolah itu link and match-nya juga harus dijalankan sepenuhnya. Untuk saat ini kan terutama di jurusan alat berat ya itu ada yang kita lihat sekarang ini masih ada kesenjangan. Masih ada gap. Tetapi karena di SMK Negeri 1 Ngawen ini sudah kerjasama dengan industri alat berat yang cukup ternama di Indonesia ini, ya sehingga gapnya itu tidak terlalu lebar. Hanya saja dengan adanya gap yang kita persempit, itu kan akhirnya juga membantu pemerintah dalam hal ini bagaimana mengatasi jumlah pengangguran yang tidak terus bertambah ini. Harapan kita juga moga-moga anak-anak yang dari sini dengan adanya gap yang rendah tadi, industri juga hanya oh ini ada nilai tambahnya dari SMK Negeri 1 Ngawen. Apalagi dengan alat yang ada tadi itu kan artinya nilai tambah tersendiri bagi kita. Perkenalkan, nama saya Riko Hari Indra Arjuna dari jurusan TABB kelas 12 SMK Negeri 1 Ngawen. Menurut pengalaman saya saat ada di SMK Negeri 1 Ngawen ini sungguh luar biasa. Dalam 2 tahun ini saya dididik dengan baik
oleh Bapak Ibu guru untuk menjadi pribadi yang baik dari segi ilmu pengetahuan ataupun segi mental. Dan banyak informasi-informasi yang saya terima dalam jurusan teknik alat berat ini. Dan selama ini kan adanya pandemi COVID-19 itu mengganggu prosesi belajar mengajar kami semua, sehingga itu prosesi belajar mengajar kami tersendat dan kurang efektif, dan itu pun sangat menguras mental kami dikarenakan dalam sehari itu banyak tugas-tugas yang diberikan dan itu sangat berat bagi kami semua. Dan menurut saya dalam jurusan teknik alat berat ini kami tidak hanya dididik dalam ilmu pengetahuan saja, kami juga dididik secara mental oleh Bapak Ibu guru agar menjadi pribadi yang baik dengan cara bila kami ada kesalahan itu akan langsung ditegur dan diberikan peringatan ataupun diberi hukuman agar siswa-siswi itu jera dalam melakukan kesalahan itu dan agar tahu bahwa konsekuensinya itu sangat berat dalam pekerjaan langsung di tambang nanti. Ya, kalau gitu dari kami makasih Pak atas waktu dan kesempatan untuk bisa belajar, lihat-lihat di sini, kenalan juga sama Pak Sarjono sama seluruh jajaran guru Sivitas Akademik yang ada di sini. Kami mendoakan semoga SMK Ngawen ini semakin berjaya dan menghasilkan talenta-talenta terbaik ya Pak ya untuk industri, ya mulai dari industri alat berat Indonesia dulu lah Pak. Cuma kami dari Ngawen juga berharap kepada Arutala itu bukan hanya yang dikembangkan punya hanya ekskavator saja. Kedepannya nanti ada doser, ada motor grader, ada UHT yang bisa dikembangkan di situ, sehingga anak-anak kami juga jauh lebih mudah nantinya adaptasi ke industrinya. Oke Pak, siap Pak. Ya, kita saling berkolaborasi dan bekerja sama ya Pak ya, antara industri dengan dunia akademik tentunya supaya Indonesia bisa maju bersama-sama. Makasih Pak atas waktunya. Sekian dari kami, mari Pak.